Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas sebuah sentimen yang cukup penting teman-teman perhatikan, yaitu sentimen yang negatif yang dimana kita tahu ya, di beberapa waktu ini kita menemukan sebuah berita bahwa COVID kembali muncul di dunia kita dan dinamakan sebagai pneumonia. Nah, COVID ini kalau teman-teman baca atau lihat di berita, sekarang COVID ini muncul di dekat-dekat negara kita, ada di Malaysia dan juga ada di Singapura. Nah, kita akan lihat apakah sentimen ini akan berdampak sama seperti di tahun 2020. Namun sebelum kita sampai ke topiknya, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin join bersama kita, trading bersama, Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan bantu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti benefit yang teman-teman dapatkan adalah teman-teman itu akan masuk ke dalam 2 grup, yang di mana 2 grup ini bisa menjadi tempat atau wadah untuk teman-teman mendapatkan sebuah informasi yang up to date atau juga berita-berita yang penting-penting seperti salah satunya tentang COVID. Nah, di sini juga kita sering sharing ya, entah itu saham yang menarik, jadi ada ESA kemarin kita udah pernah sharing-kan dan kita take profit karena kita entry-nya itu di area 585 teman-teman, dan saya sendiri juga entry dan kita mendapatkan gain yang cukup lumayan yaitu sebesar 6%. Nah, di sini juga ada grup diskusi, jadi grup diskusi ini kita sangat aktif untuk saling chatting, kita saling berkomunikasi. Jadi di sini kita saling sharing apabila ada informasi-informasi yang up to date atau saham-saham yang menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita, teman-teman boleh klik aja linknya, nanti saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, kita langsung ke topik pembahasan. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada namanya COVID pneumonia yang dimana muncul terutama di daerah Singapura. Nah, sekarang kalau teman-teman coba cari berita, COVID ini kembali masuk ke negara kita, khususnya di daerah Jakarta. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah COVID ini akan terjadi sama pada tahun 2020? Apakah historinya akan berulang? Kita akan lihat data sebelumnya, yaitu kita lihat data-data dari negara-negara yang sudah terkena COVID terlebih dahulu. Apakah indeks mereka, apakah saham-saham mereka terjadi sebuah penurunan yang sangat signifikan? Nah, saya akan coba ambil 3 indeks, saya nggak ambil banyak ya. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita ambil contoh salah satu adalah indeks dari China yaitu Shanghai, di sini ada indeks dari Singapura, dan ini juga ada indeks dari Malaysia. Nah, kita mulai dari indeks Shanghai atau China. Kalau teman-teman perhatikan memang di perdagangan hari ini indeks Cina mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan dia turun dengan cukup signifikan, dan sekarang kalau teman-teman perhatikan, kalau kita coba lihat dari chart-nya, sini kita menemukan tahun 2020 ada di sini. Kita lihat penurunannya itu ada di sini ya, kita coba cari dulu, tahun 2020 waktu COVID-19 itu terjadi di sini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan terjadi sebuah penurunan ya, di sini terjadi sebuah penurunan ketika terjadi COVID-19 yaitu di bulan Maret, pas pada waktu di negara kita, teman-teman perhatikan. Tapi justru setiap itu harga indeksnya sangat kencang rally-nya teman-teman. Kalau kita perhatikan dia membuat sebuah peak terakhirnya itu di tahun 2021. Setelah dia membuat peak di bulan 12 tahun 2021, terjadi sebuah landaian price, teman-teman perhatikan harga landai ke bawah, dan kalau saya lihat secara majority, di sini dia membuat sebuah konsolidasi, teman-teman. Nah, justru sekarang indeks di dalam Shanghai atau China ini sendiri terjadi sebuah konsolidasi. Nah, kalau seandainya memang kalau seandainya memang COVID pneumonia ini sama seperti tahun 2020, bisa jadi terjadi sebuah penurunan yang sangat signifikan di indeks China. Karena apa? Karena tandanya ada sebuah distribusi atau outflow yang sangat signifikan. Tapi pada saat ini kita belum menemukan sebuah tanda-tanda yang cukup masif, teman-teman. Walaupun di perdagangan hari ini terjadi sebuah penurunan yang cukup signifikan di perdagangan China. Nah, kita akan lihat apakah perdagangan China ini atau indeks China ini di beberapa waktu berikutnya
akan terjadi sebuah penurunan atau bagaimana. Nah, sekarang kalau kita lihat Singapura, Singapura ini adalah negara yang terkena COVID pneumonia lebih dulu dibanding negara kita. Nah, makanya kita coba lihat backtest data-data mereka ketika negara mereka terkena COVID itu apakah indeks mereka terjadi sebuah penurunan yang sangat signifikan. Kenapa kita lihat indeksnya? Karena indeks ini gabungan dari total saham yang ada di negara mereka. Nah, kalau seandainya terjadi sebuah distribusi, terjadinya outflow besar-besaran secara masif, seharusnya indeks mereka ini mengalami sebuah penurunan di pada waktu sebelumnya, teman-teman. Kita nggak tahu ya, apakah nanti di bulan Januari atau di pertengahan Desember atau di akhir Desember terjadi sebuah penurunan yang sangat signifikan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat data-data dari negara tetangga yang duluan kena COVID pneumonia, tidak ada sih kalau kita lihat penurunan yang terlalu kita khawatirkan. Justru kalau kita lihat secara trennya memang dia masih berada di dalam tren yang sideways secara majority trend. Nah, kalau kita lihat dari COVID nih, teman-teman bisa lihat terjadi sebuah penurunan yang sangat signifikan pada waktu COVID-19 kemarin, yaitu harga kembali rally, setelah dia rally justru terjadi sebuah konsolidasi yang sangat panjang nih. Teman-teman bisa lihat terjadi sebuah konsolidasi sangat panjang dan kalau kita lihat sih dari COVID yang sekarang muncul, belum ada tanda-tanda yang harus kita khawatirkan. Yang paling penting teman-teman juga harus lihat nih, tanda-tandanya itu ketika dia terjadi sebuah gap down. Nah, teman-teman lihat terjadi sebuah gap down yang terjadi sebuah distribusi yang sangat masif. Nah, ini kita lihat dari Singapura dan kalau kita lihat dari Malaysia juga sama ya, kalau kita lihat dari Malaysia juga sama, ini COVID-19 di tahun 2020 kemarin, dia kena di bulan Maret, terjadi gejolak yang sama, dia membuat peak di tahun 2020, setelah itu harga landai ke bawah nih. Teman-teman perhatikan harga landai ke bawah, nah sekarang kita tahu memang Malaysia saat ini COVID pneumonia ini juga sudah masuk, tapi kalau dilihat dari secara struktur indeksnya belum ada tanda-tanda distribusi yang masif. Jadi, kita wajib melihat juga apakah nanti tetangga kita terjadi sebuah penurunan terlebih dahulu, baru terjadi di indeks kita. Nah, selanjutnya kita lihat IHSG kita, teman-teman. Justru IHSG kita memang saat ini berada di area peak ya, teman-teman perhatikan nih ada area supply zone yang telah kita tandakan, dan memang kita punya forecast kemarin tuh kemungkinan besar IHSG kena area 7150 atau 7151. Nah, kalau kita perhatikan di sini, peak-nya itu ada di 7149, teman-teman. Kalau terjadi sebuah koreksi saat ini sih, saya lihat hanya sebagai koreksi yang sehat-sehat saja atau wajar-wajar aja. Yang paling penting, lihat ini ada level 7.000 itu merupakan key level atau area penting. Kalau seandainya terjadi sebuah gap down ke bawah dan jebol area 7.000, nah itu kita patut waspadai. Karena bisa jadi COVID ini akan berdampak cukup besar walaupun tidak sebesar COVID-19 nanti. Jadi kita akan update secara detail nanti di grup WhatsApp. Kalau seandainya teman-teman ingin dapat informasi yang up to date, teman-teman boleh join grup kita gitu. Nah, selanjutnya kita tahu ya, jadi informasi yang kita butuhkan adalah kita melihat indeks-indeks negara tetangga di kedepan harinya. Apakah nanti penurunan mereka sangat masif atau tidak? Kalau seandainya ada tanda-tanda kita lihat Singapura, China, atau Malaysia penurunan indeksnya masif, ya udah kita lebih baik standby cash dulu teman-teman, karena bisa jadi selanjutnya negara kita bisa berdampak hal yang serupa gitu. Dan di sini saya akan coba lihat untuk pergerakan saham healthcare. Memang di perdagangan hari ini atau 2 hari ini saham-saham healthcare trending sangat signifikan. Kita akan lihat apakah kenaikannya itu disertai dengan flow yang masif atau flow yang memang standby dalam jangka waktu yang panjang, atau justru hanya terjadi sebuah volatilitas dalam jangka pendek. Kita akan lihat, teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, kita lihat ya dari indeks komposit. Nah, healthcare di perdagangan hari ini secara indeks naik 2,32%, teman-teman. Kalau kita perhatikan memang ada Prim, ada Sido, ada IRA, KF. Nah, KF hari ini ditutup dengan auto reject atas. Kita akan lihat apakah saham ini menarik untuk teman-teman perhatikan dalam jangka yang lebih panjang. Saya butuh Stockbit, saya gunakan tools tambahan, saya gunakan Stockbit supaya kita lebih terbantu untuk menganalisanya melalui broker summary-nya. Jadi teman-teman perhatikan bagaimana kita mencoba menganalisa saham-saham healthcare-nya. Nah, supaya tidak berlama-lama kita langsung memulai dari saham KF. Saham KF ini
kalau teman-teman lihat memang di perdagangan hari ini dia tutup signifikan, saya kembalikan dulu broker summary-nya. Nah, di sini dia tutup signifikan, dia auto reject atas ya, teman-teman lihat di sini dia auto reject atas di level harga 1040. Kalau kita lihat memang gejolaknya terjadi dalam 2 hari ini nih. Nah, kita lihat apakah ada sebuah flow yang bagus masuk di saham KF. Kalau kita lihat di sini, flow yang paling banyak itu MG, teman-teman. Kalau teman-teman memang tipe trader yang melihat flow atau melihat pergerakan uang seperti dikatakan seperti di market ya, bisa dikatakan seperti bandarmologi, ini teman-teman mengerti karakter MG ini adalah tipe broker yang tidak bisa pegang saham dalam jangka periode lebih panjang. Biasanya mereka hanya dalam jangka pendek, entah sehari, 2 hari, kebanyakan seperti itu. Nah, kita tahu MG masuk dalam komposisi yang cukup besar, dia masuk sebesar 7,1 miliar di level harga average-nya itu di 1000. Nah, sekarang kalau kita lihat masih ada potensi untuk MG naik, tapi teman-teman harus waspadai karena kenaikannya itu akan terjadi distribusi nantinya. Karena kalau kita lihat secara broker summary, ini kalau saya lihat ya, dari broker summary-nya ini hanya sebuah volatilitas dalam jangka pendek. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak, apalagi apalagi sampai FOMO di saham seperti KF. Kalau kita lihat memang dia break 915 ini area resisten, tapi saya pribadi lebih baik wait and see ketika pergerakan harga saham seperti ini, tapi tidak dibarengi flow yang solid gitu. Jadi kemungkinan besar besok apakah masih ada potensi naik? Ada, tapi ketika naik saya yakin akan terjadi tekanan jual yang diakibatkan oleh MG nantinya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman yang belum punya barang, ya saya sarankan sih stay tune aja atau tunggu aja, jangan terlalu FOMO di saham KF ini gitu. Nah, selanjutnya IRA. IRA ini tadi juga sempat arah kalau teman-teman lihat, ini saham hampir arah ya, tapi justru arahnya kebuka dan closing di level harga 620 nih. Kalau kita perhatikan dia pas di area resisten, teman-teman. Kalau kita tarik 2 hari ini dari volatilitasnya yang tinggi, kita menemukan secara broker summary ada XL di area atas. Kalau saya tidak salah XL ini stock bid ya, kalau saya tidak salah. Nah, kalau kita lihat gross-nya, XL ini masuk 2,7 di 634 ya, teman-teman bisa perhatikan. Dan sekarang dia ada sisa flow-nya itu sebesar 1,6 miliar, dia masih ada barang, dia harga atas. Kalau kita lihat sih ada GR di 620 sebesar 1,1. Nah, ini biasanya ya, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah broker-broker yang memang, eee, flow-nya itu tidak solid atau flow-nya itu hanya bersifat sementara. Nah, saya saya kemungkinan besar melihatnya untuk saham-saham seperti IRA atau KF, ini hanya sebuah volatilitas jangka pendek, teman-teman, yang diakibatkan oleh sentimen dari Covid. Nah, tapi bukan menjadi sebuah kepastian apakah ini benar-benar volatilitas jangka pendek, tapi ya kita lihat perkembangannya. Kalau seandainya Covid ini tiba-tiba di Indonesia naik dengan sangat signifikan, nggak menutup kemungkinan sentimennya akan semakin kencang di saham-saham seperti ini. Tapi ya kita menemukan belum ada memang broker yang menunjukkan tanda-tanda solid ketika mereka masuk, contoh di KF atau juga IRA. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa flow yang masuk di dalam saham KF dan IRA ini hanya sentimen dalam jangka pendek atau volatilitas jangka pendek gitu. Nah, kalau INAF teman-teman lihat ya, INAF ini naiknya hanya 10%, jadi saya lebih baik skip karena kenaikannya juga cuma 10%. Kalau kenaikannya cuma 20% kayak gini, ya lebih baik kita skip aja deh, karena bagi saya pribadi, saya kurang tertarik ketika kenaikan saham itu dibatasi hanya 10% gitu. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ada Prim. Prim ini adalah rumah sakit. Kalau kita di sini perhatikan ada YP masuk sebesar 3,1 miliar di level harga 96 nih, teman-teman. Kalau saya pribadi untuk lihat broker summary Prim, ini belum ada tanda-tanda akumulasi yang solid atau bisa kita katakan institusi yang masuk. Karena kalau kita lihat dari broker-brokernya ini adalah broker-broker yang dipakai para retail atau individual. Kalau kita tarik gross-nya, nah YP masuk 14 miliar dan sekarang sudah keluar 11 miliar. Dia masuk 96 dan dia keluar di 96. Jadi ibaratnya BEP nih kalau kita lihat YP-nya dan dia masih ada sisa
3 miliar lagi. Jadi kita asumsikan sebenarnya yang masuk di sini pun juga masih retail atau individual. Nah, kalau kita perhatikan Royal Prima ini ya, dari candlestick-nya di sini teman-teman lihat, candlestick-nya ini menunjukkan informasi bahwa tidak ada volatilitas yang tinggi atau transaksi yang besar. Di sini teman-teman lihat dari candlestick-nya. Tapi kalau kita lihat dari 29 September, ada gejolak volume nih, teman-teman lihat. Volumenya udah mulai muncul setidaknya dari 25 September. Muncul sampai dengan sekarang. Jadi kalau kita lihat dari 25 September sampai dengan sekarang, kita akan lihat ada apa di volatilitas sejak 21 September. Kalau kita lihat dari 21 September, nah kita masih menemukan ada YP nih, nyangkut 21 miliar. Sebenarnya sih nggak nyangkut ya, ini 91 nih. Teman-teman perhatikan YP 91, TP ada di 91. Jadi ini dua broker yang ada di harga bawah nih, teman-teman. Kita nggak tahu apakah YP 21 miliar ini individual atau institusi. Tapi kalau udah sebesar 21 miliar, masuknya nggak menutup kemungkinan ada sebuah institusi yang masuk di saham Prim ini. Nah, kita lihat teknikal. Kalau teknikalnya sebenarnya Prim ini cukup menarik. Kalau kita tarik teknikalnya ya, kita tarik teknikalnya seperti ini. Nah, teman-teman lihat, dia udah break nih. Dia udah break, kita tarik channelnya seperti ini. Ini adalah channel correction. Ini ada resisten terdekat di 91. Dia udah break yang dimana biasanya ada sebuah kelanjutan kenaikan harga. Kalau kita tarik channelnya seperti ini, teman-teman. Nah, ada potensi harga lanjut rally nih. Kita tarik seperti ini. Nah, ada potensi lanjut rally kemungkinan besar bisa capai 160. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya gitu. Jadi untuk Prim ini secara teknikal cukup menarik untuk teman-teman perhatikan, tapi kalau seandainya teman-teman mau entry perhatikan dia closing-nya itu 20%. Jadi volatilitasnya juga tinggi dan saya nggak bicara entry di saham Prim ini. Saya coba forecasting seperti apa kemungkinan besar pergerakan harga saham ini. Kalau saya lihat sih secara teknikal dia ada potensi untuk kejar 160 secara teknikal dan secara flow ada YP masuk 21 miliar. Kalau dikatakan ini retail, ya saya kurang tahu ya apakah ini retail atau tidak. Karena memang broker ini adalah broker yang sering dipakai oleh para retail. Tapi kalau udah 21 miliar sih nggak menutup kemungkinan bisa jadi yang masuk institusi. Dan ini TP ada 6,3 miliar. Kita nggak tahu TP ini apakah retail, tapi retail sih sangat jarang menggunakan broker yang seperti TP ini. Jadi kita bisa mengasumsikan TP ini ada institusi gitu, karena ini OCBC ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini sangat jarang masuk retail di broker OCBC gitu. Oke, jadi kita lihat selanjutnya ada saham DGNS. Nah, saham DGNS ini cukup menarik teman-teman secara broker summary-nya. Kenapa? Ini sama kurang lebih seperti Prim, volatilitasnya di sebelumnya sangat minim. Ini teman-teman lihat dari candlestick history-nya. Nah, sorry. Ini setelah peak, teman-teman lihat, saya hapus dulu ya. Setelah peak, terjadi kenaikan harga. Nah, di sini teman-teman lihat ada volume yang sudah mulai muncul sejak 21 September juga nih, teman-teman perhatikan ya. Ini ada muncul volume atau kenaikan transaksi. Teman-teman bisa perhatikan di sini harga naik dan juga volume tiba-tiba muncul nih, teman-teman lihat. Nah, kalau kita lihat dari DGNS ini, yang masuk brokernya aneh nih teman-teman. Ada YJ, ada IF, ada AO, PF, BR, SH. Nah, ini broker-broker yang didominasi yang jarang sekali retail pakai. Kita nggak tahu apakah yang 5 broker atas ini adalah satu orang atau institusi banyak atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat dari broker yang seller, ini adalah broker-broker yang banyak retail pakai. Dan retail dan buyer-nya teman-teman lihat ada YJ, IF, AO, PF, BR nih. Jadi ini adalah broker-broker yang sangat jarang untuk retail pakai. Jadi kita bisa mengasumsikan ini adalah broker-broker yang dipakai oleh para institusi atau market maker yang kita nggak ngerti, teman-teman. Karena kalau kita bilang retail, retail ini sangat jarang menggunakan broker-broker yang seperti ini, gitu. Nah, kalau kita bicara DGNS ini cukup menarik ya, teman-teman lihat di sini. Ya harganya turun, teman-teman lihat ya. Ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, di sini menjadi sebuah
bottoming dia nih. Ini menjadi sebuah bottoming, yang di mana bottoming ini terjadi sebuah impulsif. Impulsifnya breakout di atas resisten. Nah, kalau teman-teman mempelajari sebuah elite wave ketika dia mampu breakout sebuah area resisten terdekat, itu teman-teman bisa asumsikan menjadi wave satunya. Kalau kita cari wave 3-nya, kita lihat dulu wave 3-nya kemungkinan besar ada di mana. Kalau seandainya dia breakout area konsolidasi. Sebenarnya sih kita tadi berharap dia mampu breakout ya teman-teman. Kita sih berharap dia mampu breakout di area 300. Kalau seandainya breakout itu sangat bagus nih saham DGNS. Ini sangat menarik kalau seandainya tadi dia mampu breakout. Nah, kalau kita tarik Fibonacci, kita coba tarik kemana kemungkinan besar wave 3 akan jalan. Nah, kalau kita lihat sih ada potensi dia kejar 417. Itu adalah wave 3 yang kemungkinan besar kalau seandainya dia mampu breakout area 300 nih. Nah, ini teman-teman perhatikan. Kemungkinan besar ada potensi dia kejar area 417. Dan kalau kita perhatikan secara akumulasi, flow-nya ini cukup solid ya. Teman-teman lihat kalau kita ambil gross, nah YJ ini tidak ada buang nih. Teman-teman perhatikan hanya 800 juta aja dia buang. Jadi netnya 4,3. Sini YP udah buang ya. Dia jadi seller, IF clean. Ini teman-teman perhatikan dia nggak ada buang. Ini PD ada buang. Di sini kita lihat di bawahnya ada AU, ada PF, ada BR. Di sini teman-teman perhatikan dia tidak ada buang nih. Teman-teman lihat ini jadi netnya. Jadi ini broker-broker yang jarang sekali retail gunakan. Nah, kalau kita tarik ke 5 Desember teman-teman. Nah, 5 Desember hari ini justru IF clean buy nih. Teman-teman lihat. Ini IF clean buy 1,1 miliar dan gross-nya dia nggak ada jual. Jadi, untuk secara akumulasi sebenarnya DGNS ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau kita bicara momentum, kalau dia breakout di atas 300 ya, teman-teman bisa coba manfaatkan spekulasinya karena ada potensi dia rally cukup kencang. Oke, itu untuk DGNS. Selanjutnya kita lihat OMED ya. OMED ini salah satu saham yang bergerak di bidang masker. Jadi untuk OMED sendiri memang kalau kita lihat secara teknikalnya ya, saya tunggu dulu, saya restart dulu ya untuk chart-nya. Nah, untuk OMED teman-teman lihat nih, secara teknikalnya ini cukup menarik karena secara tren dia sangat, bagus untuk teman-teman lihat. Nah, saya cukup lama memperhatikan saham OMED ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari dia IPO, ini saham ini diakumulasi oleh yang namanya IF kalau teman-teman lihat dari 9 November nih, kurang kurang lebih ya. Kalau teman-teman lihat 9 November tahun lalu, ini saham ini diakumulasi oleh OMED, sorry IF nih, kalau kita lihat di tahun lalu, bulan November, kita katakan let's say di tanggal 1 aja mulainya nih. Oke, nah ini teman-teman lihat ada IF sebesar 99 miliar teman-teman. Jadi ini akumulasinya sih sangat gede ya, bukan main-main untuk IF sendiri ya. Dia ada bahkan di harga 232, dia masih ada di harga atas nih kalau kita lihat. Nah, selanjutnya ada LG, BQ, XA, dan AZ. Ini adalah broker-broker yang top ada di atas untuk saham OMED. Secara akumulasi saya rasa OMED ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, kalau untuk di-trading-kan ini saya rasa cukup menarik juga. Yang paling penting perhatikan cut loss-nya di bawah 210. Kalau seandainya harga turun di bawah 210, ya udah itu clear tandanya kita cut loss dulu. Nanti di bawah kita bisa entry lagi. Selagi dia berada di atas 210, dia ada potensi kejar area 280, teman-teman. Dia ada potensi kejar area 280. Jadi OMED ini cukup menarik ya, sejak IPO dia mengalami penurunan yang sangat signifikan dan sekarang harganya sudah confirm reversal. Nih, kalau kita tarik channel seperti ini, nah kita tarik channelnya seperti ini, maka kita menemukan ada sebuah konfirmasi saham ini reversal, teman-teman. Jadi, OMED ini masih menarik saya rasa untuk teman-teman perhatikan. Oke, mungkin ini aja saham-saham healthcare yang bisa saya review. Jadi, memang sebenarnya saham healthcare ini sangat banyak, teman-teman. Tapi saya coba memilih saham-sahamnya tadi, jadi semoga saham-saham yang saya review itu ada yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kembali saya ingin ingatkan, ini adalah sebuah analisa, jadi ini merupakan disclaimer on.
jadikan sebuah referensi untuk teman-teman, karena analisa itu akan terjadi namanya adjustment secara real time. Saya akan selalu adjustment, saya selalu lakukan penyesuaian ketika market berjalan, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa pergerakan market. Apakah benar-benar terjadi seperti COVID-19 atau justru impulsif karena menyambut window dressing, kita nggak tahu. Karena saya akan update tentu diprioritaskan di grup WhatsApp teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan informasi yang up to date, ya udah teman-teman boleh join di Mira Asset bersama kita. Karena di sini teman-teman lihat ya, kita sangat aktif nih. Saya sering aktif di sini teman-teman perhatikan, kita sangat aktif untuk saling sharing dan juga saling peduli atau saling caring gitu. Jadi teman-teman boleh join bersama kita. Nah, ini adalah grup yang di mana saya sering menyampaikan informasi-informasi yang up to date. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.